Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas hukum Coulomb. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika kita menggosokkan penggaris plastik dengan rambut. Terjadilah perpindahan elektron dari rambut ke penggaris plastik, sehingga ketika kita dekatkan penggaris plastik kepada serpihan kertas, maka penggaris plastik tersebut akan dapat menarik serpihan-serpihan kertas dekatnya. Nah, kali ini kita akan membahas kira-kira bagaimana cara menghitung gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang terjadi antar muatan listrik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas interaksi muatan listrik, di mana ketika kita mendekatkan dua muatan yang sejenis, positif dengan positif, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Ketika kita mendekatkan dua muatan listrik yang berlawanan jenis, dalam hal ini positif dan negatif, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Nah, ini semua adalah sebuah fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua yang ada di alam itu diciptakan berpasang-pasangan dan akan tertarik dengan lawan jenisnya. Seperti halnya kita manusia tertarik dengan lawan jenis kita. Nah, begitupun dengan muatan listrik. Muatan listrik ada positif negatif. Yang positif itu tertarik dengan yang negatif. Tapi kalau yang sejenis positif dengan positif itu pastilah dia tolak menolak. Nah, untuk menghitung berapa besarnya gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antar dua muatan listrik ini, digunakanlah sebuah hukum yang dinamakan hukum Coulomb. Nah, ini adalah penemu dari hukum ini. Di nama penemunya adalah Charles Augustin de Coulomb. Beliau adalah seorang berkebangsaan Prancis. Beliau menemukan hukum ini tahun 1785 dan diabadikan di dalam bukunya yang diberikan nama hukum Coulomb, yang berbunyi besar gaya listrik atau gaya tarik menarik atau tolak menolak antar muatan itu sebanding dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, maksudnya apa? Kita lihat kalimat pertama, besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan itu sebanding dengan besarnya muatan. Misalnya kita ada muatan listrik besarnya 1 kali 10 pangkat 6, satu lagi juga sama 1 kali 10 pangkat 6, terpisah pada jarak 1 cm satu dengan yang lainnya. Ketika kita ukur kondisi awal ini, gaya tolak menolaknya, kita akan peroleh nilai 90 Newton. Ketika muatannya ini kita perbesar menjadi 2 kali semula 2 kali 10 pangkat 6, dan jarak pisahnya kita anggap sama sebesar 1 cm, maka pada kondisi kedua ini kita akan peroleh gaya tolak menolaknya sebesar 360 Newton. Nah, dari kasus ini dapat kita simpulkan, ketika muatannya itu kita perbesar, maka gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang ditimbulkannya justru semakin besar, sehingga gaya Coulomb dengan besarnya muatan itu nilainya sebanding. Nah, untuk jarak itu kita lihat di sini bunyi hukumnya besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Misalkan kita ada dua muatan yang identik, nilainya 1 kali 10 pangkat 6. Kedua muatan ini terpisah awalnya pada jarak 1 cm. Kemudian kita buat jarak pisahnya menjadi 3 cm, berarti 3 kali lipat dari semula. Nah, kalau kita hitung nanti besarnya gaya Coulomb, maka kita akan peroleh pada kondisi awal itu gaya Coulombnya sebesar 90 Newton. Sementara untuk kasus kedua itu gaya tolak menolaknya itu sebesar 10 Newton. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika jaraknya kita perbesar, justru gaya tolak menolaknya menjadi semakin kecil, sehingga semakin besar jarak pisah kedua muatan, maka gaya Coulomb semakin kecil, dan sebaliknya, sehingga gaya Coulomb dan jarak pisah
muatan itu berbanding terbalik. Nah, untuk perumusan dari gaya Coulomb itu dapat kita rumuskan F sama dengan KQ1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, agar Ananda bisa mengingat rumus ini, kita bisa singkat dengan sebuah demand. F sama dengan KQ rata-rata. Kita ulangi, KQ rata-rata, di mana F itu adalah besar gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu gaya tarik menarik atau tolak menolak. Q1 dan Q2 ini merupakan besar atau nilai dari muatan listrik. Kemudian R di sini adalah jarak pisah kedua muatan. Dan K adalah tetapan pembanding, atau ada juga dibikin tetapan konstanta Coulomb. Nah, K ini nilainya yakni ditetapkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, ini dianggap mediumnya itu adalah berupa ruang hampa. Kemudian yang harus Ananda ingat nanti adalah konversi satuan itu pelajaran di kelas 7, di mana 1 cm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan 1 mili Coulomb mc sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 Coulomb. 1 mikro Coulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, kita coba lirik ke sebuah contoh soal. Dua buah muatan terpisah pada jarak 2 cm. Yang muatan pertama nilainya 4 kali 10 pangkat min 6. Muatan kedua nilainya 6 kali 10 pangkat min 6. Pertanyaannya, berapakah besar gaya tolak menolaknya? Kenapa di sini yang ditanya gaya tolak menolak? Karena dia ingat tadi sejenis. Nah, kita hitung. Oke, yang pertama di soal diketahui muatan pertama 4 kali 10 pangkat min 6. Muatan kedua 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian jarak pisahnya yakni 2 cm. Oke. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam meter, yakni sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita kuadratkan langsung. Kalau kita kuadratkan R ini, kita peroleh 2 kuadrat 4, pangkatnya kita kuadratkan berarti dikalikan 2, 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Yang ditanya di soal, berapa gaya Coulomb atau gaya tolak menolak yang terjadi antara dua muatan ini. Nah, kita substitusikan. Gaya Coulomb sama dengan KQ rata-rata. F sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9, nilai dari K ya. Kemudian nilai Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini yang harus Ananda ingat, untuk perkalian pangkat, maka pangkatnya ini nanti akan dijumlahkan. Misalkan ini 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3, berarti 10, maka dijumlahkan 2 ditambah 3, kita peroleh 10 pangkat 5. Contoh lainnya, 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan, kita kalikan 2 dengan 3, kemudian 10 pangkatnya ini kita jumlahkan, min 2 ditambah 3, kita peroleh 2 kali 3, 6, min 2 ditambah 3, 10 pangkat 1, sehingga kita peroleh hasilnya ini 60 ya. Nah, untuk pembagian, maka pangkatnya harus dikurangkan. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2, maka 10 pangkatnya kita kurang 3 kurang 2, 1 ya, berarti 10 pangkat 1. Atau 6 kali 10 pangkat 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2, kita peroleh 6 dibagi 2, 3, 10 pangkat 4 itu 4 dikurang min 2, 4 dikurang min 2 berarti kita peroleh 3 kali 10 pangkat 6. Nah, ini akan kita gunakan dalam penjumlahan untuk materi kita selanjutnya. Oke, sehingga kita peroleh hasil dari perkalian ini, gaya Coulomb atau gaya tolak menolak yang terjadi antara dua muatan ini adalah sebesar 540 Newton. Nah, kemudian apa jenis interaksinya? Karena dia sama-sama positif, berarti udah jelas tadi ya, dia itu interaksinya yakni gaya tolak menolak. Nah, semoga Ananda bisa paham contoh ini. Oke, kemudian kita coba contoh kedua. Dua buah benda bermuatan min 2 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb dengan jarak 4 cm. Berapakah gaya Coulomb yang terjadi antara dua muatan ini? Kita buat diketahuinya. Yang pertama, muatan pertama 2 kali 10 pangkat 6,
Muatan kedua 8 kali 10 pangkat min 6. Jarak pisahnya 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita kuadratkan 16 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, kita substitusikan ke persamaan. F kakiku retak-retak 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 16 kali 10 pangkat min 4, sehingga kita peroleh hasilnya 9 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, ingat 10 pangkat 1 itu berapa? Ya, 10 ya, berarti 9 dikali 10, 90 Newton. Apa jenis interaksinya? Karena ini adalah muatan yang berbeda jenis, negatif dan positif, sehingga gaya yang dihasilkan itu gaya tarik-menarik. Nah, perlu diingat di sini, ketika kita memasukkan ke perumusan kalian, itu tanda positif dan negatifnya itu tidak usah dimasukkan. Tanda positif dan negatif ini nanti akan menentukan jenis gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang ditimbulkan dari kedua muatan. Perbandingan gaya Coulomb jika muatan tetap namun jarak pisah muatan dirubah. Di sini terlihat ada dua buah muatan yang identik yang terpisah pada jarak 1 cm. Kemudian kita akan ubah jarak pisah kedua muatan ini, kita jadikan jarak pisahnya 3 cm. Nah, logikanya pastilah nanti kalau kita bandingkan gaya Coulomb pada keadaan awal dengan keadaan akhir, pasti yang lebih besar gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya ini adalah pada kondisi awal. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Kalau jaraknya dekat, tentu gaya tolak menolaknya itu juga besar gitu. Nah, sehingga kita peroleh perumusan F1 dibagi F2 itu sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Nah, dengan F1 ini adalah gaya Coulomb saat kondisi awal, F2 gaya Coulomb setelah kondisi dirubah. Nah, R1 itu adalah jarak pisah kedua muatan pada kondisi awal. Di sini sebesar 1 cm. Kemudian untuk R2 jarak pisah kedua muatan setelah kondisi dirubah. Di sini ada 3 cm ya. Oke, kita coba lihat contoh soal. Di sini ada dua muatan listrik sejenis, berarti tolak menolak ya, dengan gaya sebesar 4 Newton. Ketika terpisah pada jarak 6 cm, berapa besar gaya tolak menolak kedua muatan jika jarak pisahnya dijadikan 3 cm? Terlihat jelas ya, awalnya jaraknya 6 cm, dirubah jadi 3 cm. Nah, logikanya pasti semakin kuat ya, berarti hasilnya pasti lebih tinggi dari 4 Newton. Nah, kita lihat jarak pisah awalnya 6, kemudian muatannya ini kita anggap identik ya, 1-1. Nah, ini jarak pisahnya 3. Yang kita ambil di sini ini hanya R-nya saja. F1-nya 4, R1-nya di sini adalah ini ya, 6 cm. Dan jarak pisah pada kondisi setelah dirubahnya, kondisi akhirnya ini 3. Oke. Ditanya F2, berarti gaya Coulomb pada kondisi akhir. Nah, kita masukkan ke persamaan F1 per F2, R2 kuadrat per R1 kuadrat. Sehingga kita peroleh F1-nya 4 dibagi F2. Oke. Sama dengan 3 kuadrat per 6 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, 6 kuadrat adalah 36. Nanti kita bagi 1, ini sama-sama kita bagi 9, berarti 9 bagi 9, 1, 36 bagi 9, 4 ya. Nah, kita kali cross, 4 dikali 4, F2 dikali 1. Kita peroleh F2 dikali 1, F2, 4 dikali 4, 16 Newton. Berarti besar gaya tolak menolak antara kedua muatan ini adalah 16 Newton. Oke, kita coba untuk soal ini dengan sebuah cara yang lebih simple dan lebih cepat. Ada namanya di sini tabel yang lebih cepat kita gunakan. Jika jaraknya ini pada kondisi kedua itu dibuat setengah kali semula, maka akan kita peroleh gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya itu 4 kali gaya semula. Atau misalkan ini jaraknya kita jadikan 2 kali semula, 2 kali R1, berarti gaya Coulombnya akan menjadi 1/4 F1. Nah, kita coba terapkan di soal. Sini tadi jarak pisahnya
itu awalnya 6 cm, kemudian menjadi 3 cm. Berarti turun ya. Turunnya itu sebesar R2-nya itu turun setengah kali semula. Berarti R2-nya setengah R1. Nah, kita lihat di tabel. Di tabel yang pertama ya, untuk baris pertama itu setengah R1. Nah, ketika jarak pisah pada keadaan kedua itu setengah kali semula, maka F2-nya itu 4 kali F1. Nah, ingat aja sini, kalau di sini 2 berarti 4, 3, 9, 4, 16. Berarti kita gunakan yang pertama, sehingga kita peroleh F2-nya 4 F1. Kita ambil saja langsung 4 F1. F1-nya tadi berapa? Ya, 4 Newton. Berarti tinggal kita kalikan. 4 dikali 4, 16 Newton. Oke. Atau kita coba contoh yang lainnya. Di sini kita coba kondisinya kita balikkan. Jarak pisah awalnya 3 cm, kita buat menjadi 6 cm. Awalnya tadi 6 cm jadi 3 cm ya. Nah, berarti R1-nya itu 3 cm, kita buat jadi 6 cm. Berarti jarak pada kondisi keduanya itu dijadikan 2 kali semula gitu kan. Nah, sehingga kalau kita cocokkan dengan tabel, ternyata kalau ininya kita buat 2 kali semula, berarti lebih jauh ya, otomatis gaya tariknya lebih kecil. Nah, berarti F2-nya itu nilainya 1/4 F1. Oke, kita gunakan yang ini, sehingga kita akan peroleh gaya tolak menolak antara muatan sejenis ini, yakni sebesar 1/4 F1, F1-nya 4, berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1 Newton. Nah, ini cara yang lebih simpel yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus soal seperti ini. Nah, yang terakhir itu adalah perbandingan gaya Coulomb jika muatan dan jarak pisah muatan dirubah. Berarti yang dirubah itu bukan hanya jaraknya saja, tetapi besar muatan juga dirubah. Misalnya gini, pada kondisi awal itu muatannya bernilai plus Q, kemudian dirubah jadi plus 3Q. Muatan keduanya yang awalnya min Q dirubah menjadi min 3Q. Jaraknya yang awalnya R berubah menjadi 3R, maka kita akan gunakan persamaan perbandingan F1 banding F2 sama dengan Q1 dikali Q2 dikali R2 kuadrat per Q1 aksen kali Q2 aksen kali R1 kuadrat. Oke, ini Q1 ya, Q1. Oke, di sebelahnya min Q ini Q2. Oke, ini adalah muatan yang setelah dirubah, yang ada aksennya Q1 aksen dan Q2 aksen. R2 per 1, kemudian yang 3R ini adalah R2 nya. Nah, kita lihat contoh soal. Gambar berikut menunjukkan dua keadaan muatan listrik yang diletakkan pada jarak yang berbeda. Di awalnya jaraknya R dijadikan 3R, awalnya muatannya plus Q dijadikan plus 3Q, min Q dijadikan min 3Q. Pertanyaannya, jika pada keadaan 1, keadaan ini, terjadi gaya tarik menarik 10 Newton, maka pada keadaan kedua ini, gaya tarik menariknya berapa? Nah, kita buat diketahui terlebih dahulu, F1-nya 10 Newton. Nah, yang perlu diingat nanti untuk menentukan Q1 dan Q2, nilai Q dan R itu cukup diambil dari nilai konstantanya saja tanpa tanda positif dan tanda negatif. Jadi nggak perlu diperhitungkan tanda negatifnya nanti. Oke, contohnya ada nanti di soal 2Q muatannya. Maka yang kita ambil nanti hanya 2 saja. Atau Q, berarti Q ini konstantanya 1 ya. Misalkan ada di pelajaran matematikanya X. X itu konstantanya kan 1. Berarti kita ambil Q itu angkanya 1 konstantanya. Nah, untuk jarak misalkan kita ada jaraknya kita temukan 3R, maka konstantanya kita ambil 3. Kemudian untuk R berarti 1 ya konstantanya. Contoh di sini ada plus 3Q dan min 3Q, berarti untuk muatan pertama ini nilainya 3 ya konstantanya. Kemudian jarak pisahnya itu R1 itu sebesar R. R itu konstantanya 1. Q2 itu min 3Q, kita ambil hanya 3 saja tanpa kita ambil tanda negatif dan positifnya. Nah, kita terapkan di soal ini sehingga kita peroleh plus Q. Ingat, plus Q konstantanya 1 ya, Q1-nya 1. R1 itu konstantanya 1. Q2 itu min Q itu nilainya konstantanya juga 1, berarti 1, 1, 1 semuanya konstantanya. Nah, untuk
keadaan kedua, plus 3Q, konstantanya 3, 3R, konstantanya 3, berarti R2-nya. Q2 aksennya itu min 3Q, sehingga kita peroleh konstantanya 3 ya, tanpa tanda minus. Nah, kita langsung masukkan ke persamaan. Oke, Q1 dikali Q2 R2 kuadrat, Q1 aksen, Q2 aksen, R1 kuadrat. Nah, kita masukkan nilai F1 10 per F2. Nah, Q1-nya tadi 1 kali 1. R2-nya 3 kuadrat. Q1 aksennya 3, Q2 aksennya 3. R1 kuadratnya, R1-nya 1 ya, 1 karena dia R. Nah, sehingga kita kalikan semuanya. 10 per F2 sama dengan, ini 3 kuadrat 9, kemudian di bawahnya ini 9 per 9, 1. Sehingga kita peroleh 1 dikali 10 F2 dikali 1, yakni sebesar 10 Newton. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya, dan jangan lupa banyak latihan agar Ananda bisa lebih paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.